Ya. Yang pertama, hadis yang pertama, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi, haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishdi qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud at-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid ar-Rishdi, yang mana ia mengatakan sami'tu Mu'adzah qalat, aku mendengar Mu'adzah. Mu'adzah ini nama seorang perempuan, ya, nama seorang perempuan, ya. Mu'adzah ini qalat, ya, mengatakan qultu li Aisyata, aku, kata Mu'adzah tadi, ya, aku berkata, yakni bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallid duha. Jadi Mu'adzah itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha? Qalat na'am. Maka kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, ya, arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'allahu azza wa jalla. Kemudian Aisyah melanjutkan, beliau mengerjakannya 4 rakaat dan menambah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah azza wa jalla. Nah, menurut keterangan dari hadis yang pertama ini, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Kita lanjutkan saja hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala, haddatsani Hakim bin Muawiyah az-Ziyadi, haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi' az-Ziyadi an Humaydin at-Tawili an Anas bin Malik, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, yang mana ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Hakim bin Muawiyah az-Ziyadi, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi' az-Ziyadi dari Humaid at-Tawil, dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallid duha 6 raka'atin. Ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Jadi riwayat yang kedua ini berbeda dengan riwayat yang pertama. Kalau riwayat yang pertama itu 4 rakaat, riwayat yang kedua ini 6 rakaat. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Nanti ada penjelasannya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Laila qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang mana Abdurrahman bin Abi Laila mengatakan ma akhbaroni ahadun, ya, tidaklah ada atau tidak ada seorang pun yang mengkhabarkan kepadaku annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallid duha illa ummu Hani, bahwasannya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duha kecuali Ummu Hani.
Jadi Abdurrahman bin Abi Laila ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan kabar kepadaku, atau maksudnya adalah tidak ada orang yang meriwayatkan ya satu peristiwa terkait dengan Nabi di mana dia pernah melihat Nabi itu melaksanakan sholat duha kecuali Ummu Hani. Ini maksudnya bukan berarti waktu itu nggak ada informasi, kebetulan saja ya Abdurrahman bin Abi Laila ini itu mendapatkan informasi atau mendapatkan riwayat itu dari Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Ada yang tahu? Ummu Hani ini yang dimaksud di sini itu adalah Fakhitah bin Abi Thalib. Artinya ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tepatnya adalah kakak Sayyidina Ali. Nah, artinya dari sisi yang lain ya, beliau ini adalah sepupu, iya kan? Sepupu, karena Abu Thalib adalah saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Nah, Ummu Hani ini dalam berbagai macam riwayat masuk Islamnya itu ketika Fathu Mekah. Ya, masuk Islam itu ketika Fathu Mekah, artinya Rasulullah ya setelah 10 tahun setelah 8 tahun ya tepatnya itu, karena Fathu Mekah terjadi pada 8 Hijriah ya. Jadi setelah beliau berdakwah di Madinah selama kurang lebih 8 tahun, kemudian beliau kembali ke kota Mekah dalam rangka untuk memfutuh kota Mekah. Nah, ceritanya ini terjadi pada saat futuhat kota Mekah itu. Ya. Fa innaha haddatsat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Ya. Karena sesungguhnya ia, yakni Ummu Hani itu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya pada saat Fathu Mekah. Jadi pada saat Fathu Mekah, Ummu Hani ini masuk Islam, di saat yang sama Rasulullah memasuki rumahnya. Ya, di Mekah lah. di Mekah gitu. Nah, kemudian faghtasala fasabbaha thamaniya raka'atin. Kemudian beliau, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut cerita Ummu Hani itu mandi, lalu kemudian sholat 8 rakaat. Ya. Kemudian Ummu Hani melanjutkan ceritanya, ma ra'aituhu Shallallahu Alaihi Wasallam shalla sholatan qattu akhafa minha. Ya, tidak pernah aku melihat, kata Ummu Hani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat yang lebih ringkas darinya. Artinya sholatnya itu apa ya? Ya agak cepat gitu. Ya, agak cepat gitu. Nah, sehingga disebutkan selanjutnya ya, menurut penuturan dari Ummu Hani, ghairu annahu kana yutimmur ruku'a was sujuda. Hanya saja beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Beliau menurut riwayat ini ya, di mana Abdurrahman bin Abi Laila itu menceritakan bahwasanya beliau mendapatkan informasi itu dari Ummu Hani. Menurut penuturan Ummu Hani, ketika Rasulullah Fathu Mekah ya, tentu pada saat itu ya waktu pagi ya, waktu pagi sebelum waktu zuhur, itu menyempatkan diri memasuki rumah Ummu Hani, dan ternyata beliau di situ sholat ya. Sebelum sholat beliau mandi, setelah
itu kemudian sholat menurut riwayat ini dan melaksanakan sholat 8 rakaat. Ya, disebutkan di sini rakaat jumlah rakaatnya itu 8 kali, 8 rakaat maksudnya. Dan disebutkan sholatnya itu ringkas, mungkin ya agak cepat ya. Tetapi beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujud dalam riwayat ini. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, ad-duha itu apa? Ad-duha itu, ya, ini kan bab tentang sholat duha. Apa itu ad-duha? Ad-duha itu, hadirin sekalian, itu nama waktu, yakni waktu ya di mana matahari itu setinggi bayangan benda, atau sering disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu setinggi tombak. Ya, kalau di dalam kitab fikih Islam siapa namanya? Sulaiman Rasyid itu setinggi tombak gitu. Maksudnya adalah bayangan tombak itu ya setinggi tombak itu sendiri. Nah, itu adalah waktu masuknya waktu duha. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari, artinya menjelang sholat zuhur. Ya, kalau kita estimasikan jamnya ya sekitar jam 8 lah. Ya, kalau jam 8 itu sudah pantas gitu. Kalau jam setengah 8 itu kayaknya masih meragukan ya. Gitu. Jadi yang lebih aman dan itu sudah pasti masuk waktu duha itu ya sekitar jam 8 ke atas. Ya. Nah, hadirin sekalian, waktu duha itu adalah waktu ya di antara waktu-waktu yang dijadikan oleh Allah sebagai ini sumpah ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an itu banyak ya menjadikan waktu itu sebagai objek sumpah. Ya. Misalnya Allah di dalam Al-Qur'an pernah berfirman wal fajr, demi waktu fajar, ya. Kemudian wal duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asr, wal lail, wal laili idza yaghsha. Nah, itu kan ada ya surat Al-Lail itu. Dan demi waktu ya apabila menutupi, artinya menutupi cahaya, menutupi siang. Juga Allah juga berfirman ya terkait dengan siang, wan nahari idza tajalla, ya, dan demi siang apabila terang benderang. Artinya kalau kita perhatikan itu ya Allah ya di dalam Al-Qur'an itu banyak ya bersumpah atas nama waktu. Itu artinya apa? Kalau Allah berjanji atas nama waktu, itu maksudnya adalah bahwa waktu yang dimaksud itu adalah waktu-waktu yang penting untuk diperhatikan, ya. Sehingga kalau kemudian manusia lalai dengan waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah, ya, di mana Allah berjanji atas nama waktu itu, maka Allah maka memastikan manusia itu bakal rugi kan. Wal asri innal insana lafi khusr, gitu kan. Salah satunya gitu. Nah, hadirin sekalian, ya, terkait dengan hal ini, terkait dengan sholat duha ini sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha, gitu. Ya, itu tadi waktu matahari setinggi dengan waktu matahari setinggi di mana benda itu sama dengan bayangan benda itu sama dengan bendanya, ya. Dan menurut para ulama kesimpulannya sholat duha ini ya hukumnya sunnah, ya, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, begitu, ya. Ada penjelasannya, atau dalam bahasa fikih itu namanya mandub, artinya
Kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, hadirin sekalian, di dalam riwayat-riwayat yang sudah kita sebut tadi, itu kan terkait dengan jumlah rakaat. Ada yang 4 rakaat, ya, sebagaimana riwayat dari Aisyah. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sholat duha itu 6 rakaat, ya, atau riwayat dari Ummu Hani 8 rakaat. Nah, ini riwayat yang ada tadi, sebagaimana yang ulun sampaikan, ini tidak bertentangan. Artinya jumlah rakaat itu tidak mutlak. Boleh dikerjakan 4 rakaat, boleh dikerjakan 6 rakaat, boleh juga dikerjakan 8 rakaat. Bahkan boleh dikerjakan itu 2 rakaat saja. Gitu. Kalau memang kurang waktunya. Gitu. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa dikerjakan 12 rakaat, ya, karena dengan mengerjakan 12 rakaat itu nanti akan dibangunkan bangunan di surga. Itu ulun melihatnya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, itu hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Yang ada itu sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa ketika Rasulullah melaksanakan sholat di pagi hari yang jumlahnya 12 rakaat, itu sebenarnya adalah qadha bagi sholat malam yang beliau tinggalkan. Ya, qadha bagi sholat malam yang beliau tinggalkan, bukan sholat duha secara khusus itu. Jadi riwayatnya seperti itu. Namun apakah kemudian boleh lebih daripada 8? Ya boleh. Ya kan? Kan nggak ada ketentuan khusus, nggak ada batasannya. Ya, hanya saja kalau meyakini bahwa 12 tadi itu akan dibangunkan bangunan, ya, atau istana di surga, itu hadisnya lemah. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kaifiyah atau tata cara sholat duha? Kan gitu. Tata caranya ya seperti sholat biasa, diawali dari takbiratul ihram, ya, diawali dari niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram, ya, kemudian baca surah Fatihah, ya, kemudian baca surah-surah yang lain, ya, dalam Al-Quran, ya, khususnya surah-surah yang pendek, ya, rukuk, i'tidal, sujud, ya, duduk, ya, tawarruk, ya, sampai kemudian diakhiri dengan salam, ya. Nah, terus kemudian ketentuannya seperti apa untuk melaksanakan 4 rakaat, 6 rakaat, dan 8 rakaat itu. Di dalam sebuah riwayat yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya, pengarangnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat terkenal itu. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa ada riwayat yang mengatakan sholatul laili wan nahari masna, di mana sholat malam dan sholat siang itu dilaksanakan 2 rakaat. Nah, artinya berdasarkan keumuman hadis ini, maka ketika kita melaksanakan sholat yang tadi bilangannya bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu bisa dilaksanakan per 2 rakaat. Karena itu panduannya kalau dalam fikih praktis itu, ya, itu kan ada niatnya tuh sholat duha. Usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu karena sudah dipaket, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan, kemudian dibuatlah kaifiyah secara khusus. Nah, ya kira-kira seperti itulah, ya, para ulama itu sudah memberikan kepada kita itu sudah dalam bentuk yang sudah jadi. Enak kan? Tinggal mengamalkan saja. Nah, jadi seperti itu. Karena itu cara mengamalkannya itu adalah ya tadi per 2 rakaat. Nah, insya Allah seperti itu, dan ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, ya, karena memang banyak fadilah
yang didapatkan ketika kita mengamalkan sholat sunnah duha. Jadi ini sholat sunnah ya, gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Waqi, haddatsana Kahmas bin Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiqin qala qultu li Aisyata akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Waqi, dia telah menceritakan kepada kami Kahmas bin Al-Hasan dari Abdullah bin Syaqiq, yang mana Abdullah bin Syaqiq mengatakan qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat duha? Qalat, maka Aisyah menjawab, la illa ayyaji'a min maghibihi, tidak, kata Aisyah, kecuali bila beliau datang dari bepergian atau safar. Nah, ini menurut riwayat Aisyah ketika ditanya apakah Nabi pernah sholat duha, enggak gitu. Kecuali, berarti bukan berarti nggak pernah melakukan kan? Berarti melakukan, tetapi menurut penuturan Sayyidah Aisyah sebagaimana yang beliau lihat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha itu ketika beliau setelah pulang dari bepergian, mungkin berbagai urusan lah, ya khususnya urusan kenegaraan tentunya, karena beliau sibuk ya dengan urusan itu. Ya. Nah, artinya menurut penuturan Sayyidah Aisyah, sholat duha yang dilaksanakan oleh Rasulullah, artinya sholat yang dilaksanakan pada waktu duha oleh Rasulullah itu yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah itu hanya dilaksanakan pada saat beliau sepulang dari safar menurut riwayat ini. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyata an Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah dari Fudail bin Marzuq dari Atiyah dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la tadauha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sehingga kami berkata, yakni kami beranggapan bahwa beliau tidak akan meninggalkannya. Wa yadauha hatta naqula la yusalliha. Dan beliau meninggalkannya sehingga kami beranggapan pula bahwa beliau tidak akan mengerjakannya lagi. Nah, hadirin sekalian, berdasarkan riwayat ini tergambar nggak kira-kira? Berdasarkan dua riwayat ini, yakni dua riwayat yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah dan riwayat yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu kesimpulannya adalah bahwa sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah di waktu duha atau sholat duha itu adalah tidak senantiasa diamalkan oleh Rasul, tidak selalu, ya. Karena menurut Sayyidah Aisyah tadi itu beliau hanya melaksanakan pada saat sepulang dari safar, ya. Menurut penuturan Abu Sa'id Al-Khudri itu kalau Rasulullah sholat duha itu seolah-olah nggak pernah beliau berhenti sholat duha, urus. Tapi begitu dilihat itu di masa itu, di masa duha itu kok nggak sholat, itu seolah-olah Rasulullah ya nggak pernah sholat duha. Ini kan berarti kan nggak selalu, ya, nggak selalu dilaksanakan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa sholat duha itu kok tidak selalu dilaksanakan oleh Rasulullah? Artinya Rasulullah melaksanakannya kok tidak teratur? Para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ada kesibukan yang lain yang lebih penting.
Ya, maksudnya melaksanakan kewajiban. Jadi bukan hanya sekedar mengabaikan. Kita kan begini hadirin, pada saat kita melakukan sesuatu, ya itu kadang-kadang kan berbenturan antara banyak kegiatan, ya. Dan dari banyak kegiatan itu tentu ada yang wajib, ya, ada yang wajibnya itu mendesak, ada yang wajibnya itu bisa ditunda, ada yang sunnah, ya kan? Ada yang makruh, misalnya begitu, ada yang mubah, kan begitu. Ya, di saat itu kan kita harus memilih mana ini yang kita harus dahulukan, gitu. Makanya ada yang istilahnya itu adalah aulawiyatul amal, ya. Jadi melaksanakan amal yang lebih utama. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tidak melaksanakan sholat duha, itu kemungkinan besar beliau melaksanakan kewajiban lain. Ya, artinya yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu nggak nyantai, bukan sekedar meninggalkan sholat duha begitu saja, bukan. Tapi beliau sedang melaksanakan kewajiban sehingga tidak sempat melaksanakan sholat duha. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu adalah bahwa Rasulullah khawatir kalau sholat duha ini dilaksanakan terus menerus, itu akan ada anggapan bahwa sholat ini hukumnya wajib, gitu. Sehingga Rasulullah perlu memberikan jeda supaya tidak ada kesimpulan bahwa sholat ini adalah sholat yang wajib. Itu begitu luar biasanya Rasulullah itu. Ya, artinya ketika beliau memposisikan sholat duha tadi itu, ya, kemudian kesimpulan para ulama itu adalah sunnah, itu tidak memberatkan kita. Itu kan waktu-waktu kerja, apalagi PNS, itu sudah masih di kantor itu. Lebih ringan. Apa yang ke ladang itu kadang-kadang lebih pagi sebelum matahari, sebelum waktu duha kan berangkat kadang-kadang itu. Jadi supaya tidak memberatkan, ya, kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah tidak senantiasa, tidak selalu. Nah, ini betapa rahmahnya ajaran Islam, ya. Nah, kemudian hadis-hadis ini setelahnya ini kayaknya berbicara tentang sholat sunnah sebelum zuhur, ya. Tapi di dalam kitab ini Imam At-Tirmidzi memasukkan sholat ini di dalam bab sholat duha. Ya, nanti mungkin kita akan bahas ya di lain waktu. Nah, hadirin sekalian, mungkin ada satu hal yang penting yang perlu sampaikan. Ada anggapan di masyarakat, ini ada anggapan di masyarakat bahwa sholat duha itu adalah sholat terkait dengan kelancaran rezeki. Ada nggak? Ada nggak anggap seperti itu? Ya. Jadi ada anggapan bahwa sholat duha itu adalah sholat yang dilaksanakan supaya rezeki lancar. Ya nggak apa-apa. Yang penting sholat wajibnya sudah tertunaikan. Gitu. Yang penting sholat fardu itu sudah tertunaikan. Sehingga kalau misalnya melaksanakan sholat sunnah, ya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sibuk dengan melaksanakan sholat sunnah lupa sholat fardu, ya itu salah itu. Ya. Itu malah rezekinya bisa nggak lancar itu. Ya, makanya sampai ada doa khusus itu, ya kan? Ya, doanya itu ya nggak salah sih, itu kan ada di dalam kitab I'anatul Thalibin itu. Allahumma inna duha'a duha'uka, ya. Wal baha'u baha'uka, terus baha, ya. Wal jamalu jamaluka, dan seterusnya itu. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Ya, wal baha'u baha'uka, dan keagungan itu adalah keagungan. Wal jamalu jamaluka, dan keindahan itu juga keindahanmu. Maksudnya doa ini adalah pertama-tama itu memuji Allah. Ya, doa memang harus begitu kan. Pertama-tama itu memuji Allah. Bahkan di ujungnya itu nggak minta, nggak apa-apa, yang penting muji. Gitu. Tetapi doa-doa yang dimaksudkan ini kayaknya itu ditujukan agar tadi rezeki itu lancar. Dan apalagi dibumbui dengan ini ada hadis qudsi. Ya, kalau nggak salah, ya secara
artinya itu Allah mengatakan, wahai anak Adam, jangan pernah kalian melupakan atau meninggalkan sholat duha 4 rakaat. Karena dengannya aku akan jamin kebutuhanmu, atau aku cukupi kebutuhanmu pada sore hari. Ini ada hadis qudsi seperti itu. Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja kan? Anggapan bahwa ketika melaksanakan sholat sunat duha, kemudian Allah melancarkan rezeki, kan? Oh, yang memberikan rezeki itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebagai referensi saja, sebagai referensi saja supaya kita itu jangan sampai salah mengarahkan amal. Karena begini hadirin, sesungguhnya setiap amal kita, setiap apa yang kita lakukan itu bisa bermakna ibadah, selama ketika kita melakukan itu terikat dengan perintah dan larangan Allah, apapun itu. Nah, ketika suatu amal kemudian kita amalkan, kita laksanakan perbuatan itu, dan pada saat yang sama terikat dengan perintah dan larangan Allah, maksudnya ketika wajib dilaksanakan, ketika haram ditinggalkan, begitu loh. Ketika sunnah itu dilaksanakan, tanpa harus memberatkan misalnya. Artinya sebagai tambahan amal dan lain sebagainya, maka insya Allah terhitung pahala selama apa? Selama tujuan dari amal itu adalah mardhatillah. Selama perbuatan yang dimaksud tujuannya adalah dalam rangka untuk meraih ridho Allah. Hanya saja hadirin, dari sisi qasad. Kalau tadi kan tujuan itu kan ghoyah. Jadi ghoyah pada setiap amal itu adalah mardhatillah, jangan sampai salah. Jangan sampai pada saat kita beramal itu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat kapitalis itu. Standar perbuatan bagi kaum kapitalis itu manfaat. Gitu. Sementara bagi orang-orang yang beriman seperti kita, tujuan dari amal itu harus dipasang. Goyahnya itu adalah mardhatillah. Tetapi secara qasad, secara qasdul amal atau maksud itu kita harus tujukan dengan benar. Kita letakkan qasdul amal, yakni qimah, maksudnya nilai pada saat amal itu mau dilaksanakan itu harus tepat. Supaya apa? Supaya nanti tidak putus asa. Gitu. Nah, qasdul amal, yakni di sini itu adalah yang maknanya qimah, itu ada 4. Sebagaimana yang ulun kutip di dalam kitab ini, kitab Nizamul Islam, karya Al-Alim Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Beliau itu membedakan antara tujuan dan qasad, ghoyah dan qimah. Kalau ghoyah itu satu, yaitu mardhatillah, tetapi kalau qimah itu ada 4. Gitu. Yang pertama apa? Qimah al-madiyah. Nilai amal yang ketika itu dilakukan dalam rangka untuk meraih nilai materi. Contohnya adalah bekerja. Bekerja itu untuk mendapatkan upah. Contoh lain adalah berjualan. Kalau orang berjualan itu nilai yang ingin diraih itu apa? Ar-ribhu, apa? Keuntungan. Jangan kerja bakti, salah alamat itu. Sehingga kalau kita begawe, ketika kita bekerja, akadnya harus jelas. Ulun begawe kayak ini tuh job desk, yang ulun kerjakan itu apa, dan hak yang ulun terima itu berapa, itu harus jelas. Karena qimah bagi aktivitas bekerja itu adalah madiyah. Demikian juga orang berjualan, orang berdagang. Qimah yang diraih pada saat amal itu dilaksanakan adalah
materi. Yang kedua adalah beliau katakan qad takunul qimatu ruhiyatan. Kadang ada amal itu qimahnya itu ruhiyah. Ya, beliau sebutkan di sini contohnya kasolati wa zakati wa shaumi wal hajj. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, qimah ruhiyah ketika amal ini dilaksanakan, yang ingin diraih itu adalah pahala. Sehingga kalau kita kaitkan dengan sholat duha ini hadirin sekalian, qimah yang mesti diraih itu adalah qimah ruhiyah, bukan qimah madiyah, salah alamat, gitu loh. Ya, sehingga ketika kita melaksanakan sholat duha, harapannya itu adalah kita mendapatkan pahala. Kalau kemudian terkait dengan rezeki kemudian dilancarkan, itu bonus. Kenapa bonus? Ya karena yang memberikan rezeki ya Allah. Ya, apa rizku itu? Ya, rizku itu adalah Allah, pemberian dari Allah, dan artinya sebab datangnya rezeki itu Allah, bukan sholat. Paham ya? Artinya kalau kita melaksanakan sholat duha itu sebenarnya kaitannya dengan tawakal. Tawakal yang dilekatkan pada amal, yaitu sholat duha. Sehingga ketika kita sholat duha, itu power kita itu menjadi lebih. Artinya apa? Kita hanya berharap yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah mudah saja melancarkan rezeki itu. Yang penting itu kan kita tidak salah meletakkan qimah tadi, bahwa ketika kita melaksanakan sholat duha, maka yang kita ingin raih itu adalah pahala, bukan rezeki. Karena kalau kemudian kita itu meletakkan sholat duha itu kita mengharapkan dapat rezeki, nanti ketika tidak diberikan rezeki oleh Allah bisa putus asa. Wah, aku udah sholat duha berkali-kali rutin, kok nggak lancar-lancar gitu. Nanti bisa-bisa yang disalahkan itu syariatnya. Na'udzubillah min dzalik gitu. Nah, ini bukan karena apa? Karena salah meletakkan qimah itu. Kemudian qimah yang lain ya, supaya juga punya gambaran. Wa qad takunul qimatu khuluqiyatan. Kadang ada qimah itu qimah namanya khuluqiyah. Ya. Kemudian di sini disebutkan contohnya as-sidqi wal amanati wal wafa, jujur, amanah, menepati janji itu termasuk qimah ruhiyah. Dan terakhir waqad takunu al-qimatu insaniyatan. Ada kalanya qimah itu qimah insaniyah, ka in qadil ghariki wa ighatsatil mulhuf ya, milhuf ya. Contohnya adalah menyelamatkan orang yang tenggelam atau menolong orang yang sedang berduka. Ya, ini qimah insaniyah. Artinya begini, kalau menolong orang yang lagi kena duka, misalnya kecelakaan, nggak usah ditanya dulu agama pian apa gitu. Orang mau tenggelam gitu ya. Kemudian mau tenggelam itu nunggu ditanya dulu, pian agamanya apa? Ya udah mati gitu. Mati duluan. Jangan dilihat itu dari sisi agamanya, lihat bahwa yang sedang menderita itu adalah sesama manusia. Sehingga yang kita pasang ketika kita menolong orang itu adalah qimah insaniyah. Nah hadirin, baik qimah madiyah, qimah ruhiyah, qimah khuluqiyah, qimah insaniyah, 4 ini kalau keempat-empatnya ini terikat dengan perintah dan larangan Allah, kemudian ghoyahnya itu lillah, maka jadi pahala. Jadi kalau misalnya kita senyum, ya qimah apa? Qimah apa? Khuluqiyah gitu. Kalau kita niatkan bahwa ini adalah perintah Allah, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun ya, maka jadi pahala. Yang nggak jadi pahala itu karena bayaran. Kan ada itu, ya. Ada orang begitu. Coba lihat naik pesawat itu kan, senyumnya profesional, ya, senyum profesional. Nah, supaya menjadi amal soleh ya tadi diikatkan dengan
perintah dan larangan Allah dan ditujukan hanya kepada Allah. Ya. Nah, insya Allah seperti itu. Sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat kita sholat duha, yakinlah begitu, yakinlah bahwa yang menjamin rezeki itu adalah Allah. Ya, karena memang rezeki itu datangnya dari Allah. Artinya sebab rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ya, bukan dari bekerja. Bukan karena kita itu jualan, ya, bukan karena kita itu sholat, gitu, bukan, beneran ini. Jadi bukan gitu. Tetapi, ya, bekerja itu termasuk hal. Hal itu apa? Kondisi di mana umumnya Allah menitipkan rezeki lewat itu. Dan selama pekerjaan itu halal, ya, diberikan oleh Allah rezeki yang halal. Tapi kalau pekerjaan itu haram, ya diberikan oleh Allah rezeki yang haram lewat pekerjaan itu. Demikian juga ketika sholat. Sholat duha itu bukan sebab datangnya rezeki, ya. Itu adalah amal soleh, ya, yang ketika kita laksanakan dan kita yakin yang berikan rezeki itu Allah, Allah kasih itu. Ya, kalau boleh dibahasakan sebenarnya adalah tawakal, tetapi yang dilekatkan kepada amal soleh. Jadi tidak pas kalau kemudian kita berharap rezeki dilancarkan oleh Allah, ya dari situ saja, maksudnya itu harapannya cuma itu. Tetapi kita itu bisa meyakini, ya, meyakini bahwa Allah itu bisa saja memberikan kelancaran rezeki lewat amal itu. Maksudnya apa? Stressingnya sebenarnya itu yang jelas itu tidak boleh kita menjadikan sholat sunnah duha itu sebagai sebab, itu saja. Gitu. Karena kalau kaitannya dengan sebab maka pasti akibat, ya kan gitu. Kalau ada sebab pasti memunculkan akibat. Kalau seandainya sholat duha itu sebagai sebab, tentu setiap orang sholat duha itu akan lancar. Ini demi apa? Demi kita itu tidak tulul amal, demi kita itu tidak panjang angan-angan, maksudnya demi kita itu tidak kemudian ketika kita tidak diberikan kelancaran rezeki oleh Allah pada saat kita sholat duha kemudian kita putus asa. Nah, mungkin ini yang barangkali yang penting untuk dijadikan sebagai catatan. Karena apa? Ya karena kita ini berharap bahwa setiap apa yang kita lakukan itu memang menjadi amal yang soleh, ya. Ya caranya tadi meletakkan tujuan itu hanya kepada Allah, dan ketika kita itu beramal kita harus paham, ya, kaitannya dengan qimatul amal. Apakah qimah madiyah yang kita lakukan ini, ya, apakah qimah ruhiyah, apakah qimah insaniyah atau qimah khuluqiyah. Nah, ini perlu untuk dipelajari, difahami, sehingga ketika kita beramal itu amal kita menjadi amal yang benar dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang amal kita diterima oleh Allah, menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW dan diberikan syafaat, dan pada akhirnya kita bersama-sama dengan beliau, dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.